Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Disman Satrio Dardani, NIM 114236080, asal dari Sleman. Di sini saya akan membuat acara ke-7 praktikum sistem informasi lingkungan, yaitu peta tentang batas administrasi dan lain-lain di aplikasi QGIS. Baik, yang pertama-tama kita membuka aplikasi QGIS terlebih dahulu, kemudian kita new project, lalu kita ke plugins terlebih dahulu, lalu kita menginstal dan manage plugins yang ada. Nah, ketika kita belum install, pastikan semua yang ada di sini terinstall terlebih dahulu dengan klik all, kemudian cari satu persatu. Bisa dicontohkan di sini yaitu Geometry Checker. Geometry Checker. Baik, di sini. Nah, di sini nanti akan ada tulisan install atau plugin. Kemudian kita klik saja, lalu kita close. Setelah itu kita akan membuat digitasi terlebih dahulu dengan pertama kita buka raster, kemudian kita georeference. Lalu di sini kita open raster. Nah, di sini kita akan menggunakan batas administrasi di peta acara kedua. Kemudian pada acara kali ini kita akan membuat add point dengan cara ini, add point. Kemudian kita klik terlebih dahulu, klik satu kali. Kemudian kita isi X dan Y-nya. Di sini saya sudah mengisi X dan Y-nya. Kemudian setelah itu jika sudah, nah kemudian kita klik transformation settings, lalu kita pilih saja yang target area di sini. Kita gunakan yang WGS 84 UTM 49S. Klik saja lalu klik OK. Kemudian kita output rasternya. Nah, di sini kita bisa simpan di mana saja, kemudian kita OK. Kemudian setelah itu kita bisa klik di sini start georeference. Jika sudah seperti ini, kemudian kita bisa close saja. Nah, di sini sudah terdapat seperti ini. Kemudian kita klik layar, lalu kita akan membuat shape file. Dengan di sini tulis saja batas administrasi. Kemudian geometri tipenya kita pilih polygon, lalu kita simpan di file tempat kita menyimpan. Sini mungkin bisa disimpan batas administrasi. Save saja. Lalu kita tambahkan nama di sini keterangan. Di sini kita add to feed list. Dan kita OK. Lalu kita akan menambahkan yang selanjutnya adalah jalan. Kita klik saja jalan di sini, kemudian kita pilih di acara 7. Di sini kita ganti geometri tipenya yaitu line, kemudian kita tambahin keterangan. Add to field list, kemudian OK. Dan kita tambah yaitu sungai. Setelah sungai ditambahkan, kita bisa menambahkan yaitu poin atau titik. Sini di poin saja, kemudian kita tambahin keterangan. Jika sudah seperti ini, lalu kita bisa diklik administrasi. Baik, untuk yang selanjutnya kita bisa klik batas administrasi, kemudian kita klik tool editing. Dan kita bisa menambahkan add polygon feeder. Nah, di sini kita sudah memulai pada digitasinya. Ya, baik, jika sudah sampai di ujung seperti ini, kita bisa klik kanan, kemudian kita ID-nya kita ketik 0 saja, lalu kita OK. Jika sudah seperti ini, kita bisa klik pada simbolnya, lalu kita bisa simbol lagi. Di simbol fill ini kita bisa fill color-nya, kita no color saja, atau transparent fill. Kemudian stroke color-nya kita bisa ubah di merah. Kita bisa besarkan saja 0,46. Lalu kita OK saja. Nah, sudah jadi di batas administrasinya, lalu kita selanjutnya akan membuat batas-batas yang selanjutnya menggunakan split di tool editing. Kemudian di vertex tool ini kita bisa membenarkan titik-titik yang sudah kita buat. Jika ada yang menceng-menceng seperti ini, kita bisa masukkan lagi. Nah, kita bisa menambahkan titik baru juga di plus ini, tanda plus ini, sehingga keakuratannya menjadi lebih baik. Kemudian kita akan menambahkan batas administrasi lagi dengan menggunakan klik edit di sini, kemudian kita bisa split feeder. Nah, di sini kita bisa memulainya menggunakan seperti tadi. Baik, jika sudah terbagi menjadi 3 bagian seperti ini, lalu kita klik save di supplier edit, kemudian kita stop saja editingnya. Kemudian kita beralih ke jalan seperti yang tadi saja, sama. Kita tool editing, kemudian kita add line feeder. Nah, di sini kita akan membagi menjadi 3 jalan utama. Yang pertamanya di sini, kita klik 0 saja.
dengan keterangannya yaitu jalan arteri. Kemudian yang selanjutnya sama dengan ID-nya 0, kemudian keterangannya yaitu di sini kita buat jalan kolektor. Kemudian yang selanjutnya kita akan menamai dengan jalan lain. Klik OK. Lalu untuk selanjutnya yaitu di sungai. Kita di sini save dulu dan selesai. Lalu kita klik sungai. Sama saja di sini. Kita akan memulai add fiturnya. Kita akan menggunakan di sini. Sini kita kasih 0, kemudian keterangannya kita kasih sungai musiman. Kita klik OK. Lalu kita klik yang di sini. Kita kasih tulisan sungai. Klik OK juga. Kemudian kita save saja. Dan kita kasih titik di sini. Di 3 kecamatan ini, 3 bagian di sini kita menggunakan edit. Kemudian kita add point fitur, lalu kita tambahkan titik di sini. Kita kasih ID-nya 0, kemudian keterangannya kantor polisi. Kemudian di sini kita tambahkan lagi kantor desa atau kecamatan. Dan di sini kita kasih kantor bupati atau sekolah. Kita klik OK saja, lalu kemudian kita akan melakukan simboling di sini. Baik, selanjutnya kita bisa save saja yang tadi. Kemudian kita klik di batas administrasi, open attribute table. Kemudian kita bisa melihat di sini di bagian mana kita klik. Yang pertama itu di daerah sini, kemudian ini lalu ini. Nah, di sini kita bisa klik di double editing, kemudian kita klik di sini. Kita tambahin keterangan di sini yaitu ladang. Kemudian yang di sini kita bisa ketik pemukiman. Yang di sini kita bisa ketik sama Lukas. Lalu bisa kita save saja. Setelah kita save, kemudian kita matikan double editing. Klik tanda silang, kemudian kita klik kanan, properties, atau kita bisa langsung double klik di sini. Lalu kita klik simbology, single kategori simbol. Kita ganti ke categorize dengan kolomnya yaitu keterangan. Kita classify. Nah, di sini kita bisa klik di ladang. Nah, sebelum itu kita bisa memasukkan SNI ini di style manager, kemudian kita bisa memasukkannya lewat add import atau export ini, kemudian import items. Lalu kita bisa filenya dipilih, bisa kita isi simbol RB ini, dan kita select all, lalu kita import. Yes to all. Kemudian kita bisa close, lalu kita bisa menggunakannya. Kemudian yang pertama-tama kita akan menggunakan daerah ladang. Kita bisa cari ladang itu seperti apa. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa klik OK. Atau kemudian kita bisa pilih simbol filenya, lalu kita struknya kita bisa pilih transparan. Lalu kita bisa OK saja. Kemudian kita ke pemukiman. Di pemukiman ini kita bisa menggunakan sosial budaya. Lalu kita bisa klik simbol fill. Lalu kita ini ke no fill atau transparent struk. Jika sudah kita klik OK, lalu kita yang di Smart Belukar ini, kita bisa menggunakannya di Smart Belukar. Kita bisa saja, kemudian kita OK, lalu klik OK. Seperti ini jadinya. Baik, selanjutnya kita akan simboling di jalan. Kita buka yang klik arteri di sini. Kita akan menggunakan sama seperti yang sebelumnya di batas. Kita kasih jalan arteri. Kemudian kita klik di simbol line. Kemudian kita bisa sesuaikan. Di sini di RGB-nya. Klik OK. Dan kita OK saja. Kemudian di jalan kolektor kita juga sama.
klik OK saja. Kemudian jalan lain, kita klik OK saja. Kemudian kita klik sungai, kita simbologi juga. Untuk sungainya sendiri kita pakai yang sungai, kemudian kita beri simbol line, dan kita sesuaikan dengan warna di SNI. Kita klik OK. Kemudian yang di sungai musiman kita pakai dash blue, pergi ke simbol line, kemudian disesuaikan lagi. Kita klik OK, kemudian OK, lalu kita klik apply, klik OK. Kemudian untuk titik, kita akan simbologi titik dengan categorize, keterangan, classify. Kantor kecamatan kita klik saja kecamatan. Dan untuk kantor polisi, lalu untuk sekolah, lalu kita OK. Jika sudah seperti ini, baik, jika sudah seperti ini, kita kembali ke batas administrasi. Kemudian kita pergi ke labels untuk menamai. Di sini labels, label width-nya kita ganti keterangan, kemudian font-nya kita ganti Times New Roman, kemudian size kita ganti 12, dengan form buffer-nya kita taruh text buffer. Lalu kita klik OK. Nah, jika sudah seperti ini, kita lanjutkan ke menambahkan kontur dengan new shape layer. Kemudian baik, kita klik layer, kemudian add layer, kemudian kita pilih di add vector layer, kemudian kita pilih vector datasets-nya menggunakan di acara 2 kemarin. Lalu kita add. Nah, sudah, kita close saja. Kemudian kita akan menggunakan vektor, kemudian kita pilih ke geoprocessing tool, kemudian kita flip. Sini kita akan menggunakan kontur, kemudian overlayernya kita menggunakan batas administrasi. Nah, di klipnya kita pilih satu file. Kita save, dan kita run. Untuk mengecek kita bisa klik di konturnya ini. Nah, ini sudah terklip. Kita close saja. Oke, kita lanjutkan untuk open attribute table. Kemudian kita akan tabling kontur. Kemudian kita klik double editing. Kemudian kita select feature. Sini kita buka field and values. Kemudian kita pilih, oh mau salah, kita akan add field yang baru lagi. Kita namai dengan IK. Dan tipenya boleh number integer. Kemudian kita OK. Nah, sini saya sudah ada IK-nya. Kemudian cara selanjutnya adalah kita akan memilih interval konturnya. Kita akan menggunakan select feature by ini. Kemudian kita pilih field and values, elevation. Kemudian kita pilih operator, pilih persen. Sini kita IK dikalikan 4, yaitu 200. Select feature. Dan jika sudah, kita silang. Nah, di sini adalah yang di kuning-kuning ini adalah yang bukan intervalnya. Kemudian kita pilih IK. Sini kita namain jadi 1. Dan update selected. Lalu kita akan mengubah yang ini bentuk invert selection. Nah, di sini kemudian kita akan menuliskan dengan 0 untuk yang interval konturnya. Kita update selected. Bisa kita lihat di sini di pojok kiri, pojok kanan bawah. Nah, untuk yang interval akan tertulis IK-nya yaitu 0. Kemudian kita akan melakukan simbologi atau simboling atau labeling dan labeling kontur. Nah, sini kita klik saja di open attribute table tadi, lalu kita selesaikan saja save. Kemudian kita close. Di sini properties, kita simbologi, kita categorize, kemudian kita pilih yang IK, classify. Nah, yang di ini kita menggunakan warna electron cool. Berhubung di sini tidak ada electron cool, kita akan
menggunakan yang ada di SNI. Klik OK. Kemudian yang 0 ini adalah interval kontur. Kita akan menggunakan warna di RGB saja. Sini kita akan mengubahnya menjadi lebih tebal. Kita klik OK, kemudian kita klik labels. Kita klik single labels. Label with elevation. Kemudian baik lanjut, kita pilih rule based labeling, kemudian kita klik yang tambah. Lalu description-nya kita tulis IK. Dengan di sini klik expression. Field and value-nya kita pilih IK yang sama dengan 0. Kita klik OK. Kemudian kita label width-nya kita menggunakan name. Kita pergi ke teks, kita pilih times environment. Kemudian size-nya kita pilih 12. Dan setelah itu kita pergi ke buffer, kita klik draw text buffer. Placement kita pilih curve, kemudian online. Klik OK. Lalu kita apply. Kita close. Nah, di sini karena warnanya salah, kita klik lagi. Simple line. Nah, jika sudah seperti ini, lanjut kita akan layouting. Untuk layouting kita pilih di project, kemudian kita pilih new print layout. Project, kemudian layout manager. Kemudian kita pilih create. Di sini kita tulis layout acara 7. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini kita sudah membuat layout baru. Kemudian kita klik kanan, page properties. Di sebelah kanan ini akan muncul, kita pilih A3, landscape. Seperti ini. Kemudian kita lanjut ke guides, kita pilih horizontal guides-nya, kita akan menambahkan 3. Dari sini 20. Nah, jika sudah, kita akan menambahkan vertikal juga. Baik, di sini sudah kita tambahkan garis bantu, kemudian kita akan menambahkan rectangle. Dengan rectangle. Di sini kita akan membuat 2 kotakan. Kita akan sudah seperti ini, kita akan menebalkan garisnya. Jika sudah, kita akan menggunakan Edge New Map to Layout. Kita sesuaikan di kotakan yang dalam. Nah, seperti ini. Baik, kemudian di sini kita sudah mendapatkan petanya. Kemudian kita akan mengubah skalanya menjadi 100.000. Mungkin bisa lebih besar lagi. Ini lalu kita bisa klik di tools ini, kita bisa menyesuaikan petanya. Lalu kemudian kita memilih di sini use project coordinate. Kita sesuaikan lagi. Kemudian kita pilih grid, add new grid, kemudian modify. Kemudian di grid tipenya kita bisa pilih cross. Kita pilih di 49S. Oke. Saya pilih warnanya terlebih dahulu. Ini kita bisa checklist coordinate. Kita pilih decimal with suffix. Nah, di sini kita pilih interval unitnya, kita pilih 1000. Atau mungkin 10.000. Nah, Y-nya juga 10.000.
Di sini di left ini kita bisa pilih vertical ascending dan di right juga vertical ascending. Dengan fontnya yaitu Times New Roman bold dengan ukuran 12. Kita klik OK. Nah, di coordinate precision ini kita bisa ubah dengan 0. Di frame-nya ini kita bisa pilih 0,5. Kemudian kita back lagi. Kemudian yang selanjutnya kita pilih guides. Kita bisa menambahkan lagi 360. Lalu kemudian kita bisa menambahkan yang pertama adalah logo PN. Kita akan menggunakan add new picture, kemudian kita buat kotak. Sudah, kita bisa menggunakan klik kanan item properties. Image source kita bisa pilih logo PN yang ada. Sini kita bisa menyesuaikan seberapa besar logo yang akan digunakan. Kemudian kita akan menambahkan teks. Sini bisa tulis saja. Kemudian kita pilih font, lalu kita pilih Times New Roman dengan bold ukuran 12. Kita OK. Dan horizontal line-nya kita pilih center dan middle. Kita bisa sesuaikan saja panjang dan ukurannya. Kemudian kita akan menambahkan garis batas menggunakan add node item. Kita tambah polyline. Sini kita bisa klik, kemudian di sini. Kemudian kita bisa melanjutkan menulis keterangan di bawahnya. Kemudian kita jika sudah seperti ini, kita akan menambahkan add a new arrow. Sini kita akan membuat kecil saja. Kemudian kita paskan di tengah. Dan kita akan menambahkan teks. Tulisanku dengan fontnya yaitu Times New Roman. Bold, dengan ukurannya disesuaikan. Jika sudah seperti ini, kita akan menulis tulisan skala. Font disesuaikan. Tulisan bold, kemudian ukuran 12. Ini. Dan setelah itu kita akan menambahkan skala barnya atau skala petangnya. Kita bisa buat di bawah sini. Dan kita ketik di sini. Hanya kita ganti besar. Dan kita tambahkan segmennya menjadi 6. Terlalu panjang karena takut jadi satu. Seperti ini. Kemudian kita akan buat fonten colornya. Kita pilih Times New Roman. Ukuran kita sesuaikan ukurannya. Kemudian kita pilih di display ini, level marginnya kita sesuaikan. Dan seperti ini. Jika sudah cukup. Kemudian jika sudah selesai, kita akan menambahkan garis pembatas. Kemudian kita akan menambahkan keterangan. Baik, jika sudah seperti ini, kemudian kita akan menambahkan keterangan yang selanjutnya. Kemudian kita akan menambahkan
legenda atau keterangan yang ada. Kita klik seperti ini. Nah, di sini kita bisa melihat untuk yang tidak terpakai, kita akan klik kanan. Untuk yang pertama yaitu title-nya kita akan jadi keterangan. Kemudian di sini di auto update-nya kita unchecklist terlebih dahulu. Kemudian kita bisa hidden clip. Dan ini juga bisa kita klik kanan. Kita remove saja yang konturnya. Seperti ini. Dan untuk fonts, title fonts kita ganti Times New Roman, bold ukuran 12. Dan untuk groove font-nya kita tulis Times New Roman juga, ukuran 12. Subgroup kita tulis Times New Roman seperti biasa dengan 12. Itemnya seperti ini. Untuk kolom kita ubah menjadi 2. Kemudian kita bisa atur, seharusnya jalan dulu baru sungai, kita bisa ubah. Titik jalan lalu sungai. Kita update. Seperti ini. Kemudian untuk spacing kita bisa atur. Seperti ini. Jika sudah, kita akan membuat kontur. Untuk kontur sendiri kita akan membuat menggunakan polygon seperti ini. Dan kita copy paste. Jika sudah seperti ini, kita akan mengubah warnanya. Stroke color-nya kita ubah menjadi oranye. Dan sama juga seperti satunya. Seperti ini. Lalu kemudian kita akan menambahkan teks. Tuh, yang ini kita akan menebalkan yang satunya. Seperti ini. Lalu kita akan menambahkan rectangle. Fill color-nya putih, lalu stroke-nya kita pakai transparan. Jadi seperti ini.
Jika sudah seperti ini, kita lanjutkan. Kita akan membuat sumber dari peta tersebut. Kita akan membuat sumber dari peta tersebut menggunakan seperti ini. Kita akan membuat sumber dan sistem koordinat peta. Baik, jika sudah seperti ini, kemudian kita akan menambahkan inset. Kemudian kita akan menambahkan garis bantu lagi. Kita klik yang horizontal. Kita tambahkan di sini 210. Kita tambahkan 215. Atau mungkin kita bisa kebawahkan lagi di sekitar 230. Kemudian kita akan tambahkan lagi di bawahnya dan samping kiri kanan. Baik, setelah garis bantu terbuat, kemudian kita akan mengelok rasio dari peta ini. Kemudian kita pergi ke item sini, kita cari map 1, dan kita pilih item properties. Sini kita pilih lock layer, kemudian lock style for layer. Kemudian jika sudah, kita kembali lagi ke peta sebelumnya. Ini bisa kita silang saja. Kemudian kita akan menambahkan data dari seluruh kabupaten. Kita pilih Open Data Source Manager. Kemudian source-nya kita pilih di peta yang seluruhnya di Indonesia. Jika sudah, kita add, kemudian kita close saja. Di sini kita akan unchecklist semua, kecuali yang barusan kita add. Kita pilih properties. Kemudian jika sudah muncul seperti ini, kita klik kanan ke properties. Kita pilih single simbol ini menjadi kategoris. Kemudian kita pilih kabupaten, kita klik classify. Kita klik satu kali, kemudian CTRL-A. Kemudian kita klik kanan, kita ubah warnanya. Kita ubah warnanya menjadi putih. Kemudian kita klik OK. Jika sudah, kita klik apply. Kemudian jika sudah, kita akan mencari kabupaten kita. Sini kita akan mengubah warnanya menjadi warna kuning. Dan kita klik OK. Lalu klik apply. Kemudian kita akan pergi ke label. Kemudian di sini labelnya kita pergi ke sini labels. Fontnya kita ganti ke Times New Roman. Ukuran 12. Lalu kemudian buffer. Lalu kemudian kita apply. Nah, untuk labelingnya kita ganti ke kabupaten. Untuk format teksnya, size-nya menyesuaikan. Klik OK. Kemudian kita akan membuat layer laut di sini. Kita akan layer, create layer, insert layer, atau bisa juga kita menggunakan seperti tadi. Nanti ubah menjadi polygon, kemudian kita tulis foto. Fill please. Baik, jika sudah muncul laut ini, kemudian kita klik kanan, lalu toggle editing. Kita bisa mulai untuk membuat polygon seperti yang awal tadi. Jika sudah, kita klik kanan, kemudian kita tulis ID-nya 0, lalu keterangannya kita kasih tulis laut Jawa. Dan kita OK. Jika sudah seperti ini, lalu kemudian kita akan mengubah warnanya menjadi biru. Kemudian kita beri keterangan. Gunakan labels, kemudian kita tulis labels. ID-nya kita ubah menjadi keterangan. Fontnya kita ubah menjadi Times New Roman. Kemudian size-nya menyesuaikan dengan buffer. Dan klik OK. Jika sudah seperti ini, kita akan lanjut di bagian bawah.
Kemudian kita akan kembali ke layout pada cara 7. Kita akan menambahkan rectangle. Kemudian kita akan menambahkan peta dengan add new map to the layout ini. Kita bisa ubah-ubah sedikit. Kemudian kita akan menambahkan grid. Seperti tadi caranya. Kemudian kita mengubah dari zonanya. Kemudian line bordernya. Kita tahu koordinat, kemudian formatnya decimal bit suffix, vertical ascending. Kemudian yang selanjutnya kita akan interval unitnya. Dengan koordinat precisionnya 0. Untuk font dan lain-lain menyesuaikan. Seperti ini. Jika sudah jadi seperti ini, kemudian kita akan save menggunakan layout, kemudian export as PDF. Lalu kita namai acara 7. Pilih folder yang diinginkan. Lalu kita save.